Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku mau mereview salah satu animasi Jepang yang berjudul Yami Shibai. Yami Shibai adalah salah satu animasi yang menceritakan hal-hal mistis Jepang berdasarkan kisah nyata. Ada cerita legenda yang menyebar di sana. Dengan durasi kurang lebih 5 menit, animasi ini menggunakan gambar yang unik dengan suasana yang gelap, sehingga membuat kesan ngeri saat menontonnya. Buat yang penasaran bisa langsung tonton animenya dulu karena review ini mengandung 100% spoiler. Baiklah kalau begitu tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke ceritanya. Dibuka dengan judul Lantai Selanjutnya. Diceritakan satu keluarga kecil sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan untuk merayakan ulang tahun anak laki-lakinya. Si anak menangis terseduh-seduh karena ayahnya berniat pergi meninggalkannya untuk urusan pekerjaan. Dia mencoba menenangkan anaknya dan bilang dia bisa membeli kado berdua dengan ibunya saja. Si ibu juga ikut bilang kalau pekerjaan ayahnya lebih penting dari apapun. Tanpa ayah pun mereka bisa merayakannya berdua. Dengan sinis istrinya bertanya apakah yang dia katakan salah. Si ayah tak dapat berkata apa-apa dan mulai masuk ke dalam lift, yang di dalamnya terdapat seorang petugas. Ayahnya melambaikan tangan ke anaknya, dan tiba-tiba segerombolan orang juga mulai datang dan memenuhi lift. Lift mulai turun ke bawah. Di dalam lift, si ayah mulai berucap dalam hati. Dia kecewa dengan perkataan istrinya tadi. Padahal mereka bisa hidup dengan layak seperti sekarang adalah juga karena kerja kerasnya. Dia merasa lelah dan ingin sendiri saja. Lalu, tiba-tiba si petugas berkata dengan pelan, "Tolong perhatiannya, siapa yang ingin turun di lantai ini?" Si ayah menilai si petugas sangat suram dan juga lampu tombol tak ada yang menyala. Kemudian petugas bilang, "Lantai B4. Si ayah mulai sadar bahwa yang terdapat di tombol hanya sampai lantai B2. Ketika si ayah ingin bertanya kepada petugas, pintu lift mulai terbuka. Semua orang di dalam lift pun keluar, tapi lantai tersebut sangat gelap tanpa cahaya sedikit pun. Pintu lift mulai tertutup, namun si ayah mulai keheranan. Lift mulai turun lagi dan petugas bilang sudah di lantai B13. Ketika pintu lift dibuka, lantai tersebut juga begitu gelap, tapi ada cahaya merah di langit-langitnya. Si ayah mulai penasaran di mana dia berada sekarang, lalu tiba-tiba muncul seorang laki-laki dengan penuh luka di tubuhnya berlari hendak masuk ke dalam lift. Tapi untungnya lift sudah tertutup. Si ayah benar-benar kaget dengan kejadian tersebut dan bertanya kepada si petugas, sebenarnya mereka sedang ada di mana? Dia meminta dikembalikan ke lantai sebelumnya, tapi si petugas hanya diam saja. Si ayah mulai panik dan memegang pundak si pegawai, tapi ternyata itu hanyalah manekin. Melihat itu, si ayah sangat ketakutan dan tiba-tiba pintu lift terbuka. Ternyata dia sudah kembali ke lantai pusat perbelanjaan. Dia pun langsung pergi meninggalkan lift tersebut. Namun ketika dilihat-lihat, tak ada satupun orang di sana. Dan terdengar bunyi pengumuman bahwa pusat perbelanjaan akan ditutup. Tapi tiba-tiba semua lampu di ruangan itu mulai mati kecuali di dalam lift. Dan di belakang si ayah, petugas sudah berdiri lagi dan menekan tombol tutup pintu. Tapi tubuh si ayah membeku, tak dapat bergerak ke arah lift. Pintu lift semakin tertutup dan si petugas pun berkata, "Pastikan Anda menikmati waktu kesendirian di sana." Dan cerita pun selesai. Merinding juga ya, tapi akhirnya si ayah bisa dapat waktu sendiri seperti yang dia minta. Tapi sebenarnya ya nggak gitu juga sih. Menurut aku, pesan dari cerita ini adalah kita nggak tahu kapan hari terakhir kita tiba. Tapi selagi masih ada waktu, jangan sampai kita mengabaikan waktu berharga bersama keluarga. Karena mungkin itu adalah perjumpaan terakhir. Nah, sampai di sini cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dah.